Bisnis itu sebenarnya tentang fundamental. Oke. Bisnis itu tentang kayak analoginya tadi saya pernah sampaikan ya, kayak kita mau ngediriin bangunan. Kalau bangunan ini fondasinya nggak disetting kuat secara struktur, kan nggak mungkin dong kita mau diriin berapa lantai, kan gitu. Jalanin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nizar Bawazir. Masih Masya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa, harus efektif. Siap. Jadi kalau lihat IG-nya nih teman-teman, kemana-mana orang ini, Nizar Bawazir. Kalau di Quran itu ada kalimat fangtasyiru fil ardi, Apa itu? bertebaran di muka bumi. Alhamdulillah. Ini sunnah Rasul loh. Luar biasa. Nizar Bawazir dengan brand Nikita. Kok nih kita? Legendnya awal kan Nikita dulu. Oke. Kan awalan nih begitu. Berapa tahun Nikita, Bang Nizar? Jadi Sorry, ente kelahiran 8... Ana lahiran tahun 82. 82. Sama ya? Kurang lebih lah. Siap. Muda anak dikit. Tapi saldo banyak ente jelas. Nikita tahun berapa itu? Ini kita aku mulai usaha 2003 akhir. 2003 akhir. Ya, jadi memang background keluarga di industri furniture ya. Awal Abah Abah di industri furniture, cuman ya toko gitulah, toko tradisional. Emang keluarganya udah keluarga furniture sih semuanya gitu. Terus 2003 kita coba waktu itu ngebuat sofa, jadi buka toko sama buat sofa. Simpel sih berpikirnya, cuman ngelihat kalau market sofa itu bagus tapi pemainnya sedikit gitu. Ya nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu cari tukang gitu buatin sofa, terus bisa buat sampel 1-2, kita jual di toko keluarga kita sendiri ya, karena memang keluarganya kan keluarga mebel kan. Mebel ya. Jadi sofa jadi kita kirimin ke keluarga. Alhamdulillah kok laku, jalan gitu. Itu ente punya sendiri? Punya sendiri, itu pertama kali. Terus kebetulan kita juga Abah juga bukain toko ya. Toko sih nggak besar sih, di kota kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung. Kecil di Jalan MT Haryono itu. Ya udah, terus saya mulai jalanin sofa, mulai mengenal belajar distribusi, tapi yang masih levelnya ringan ya, karena kan sofa itu kan handmade ya, waktunya juga nggak bisa cepat, bukan dari mesin kan. Betul. Jadi ya waktu itu bawa brosur gitu, keliling-keliling ke Sendirian? sendiri keliling. Itu brand Nikita? Nikita. Seriusan? Nikita sofa. Luar Dulu terkenal Nikita biasa. sofa. Iya. Jadi keliling ke Jogja sini, muter-muter, nawarin sofa. Kebetulan ya ada beberapa toko mau nyoba gitu kan. Nyoba, ya kita kirim ya, dagang biasa aja, pikirannya simpel lah, pokoknya yang penting dapat cuan, udah gitu aja. Orientasinya cuman fulus, ada profit. Jadi murni pedagang tuh. Udah jalan, alhamdulillah. 2005 saya mulai nyoba pameran. Mungkin waktu itu Jogja yang lagi hype itu Galleria Mall. Galleria Mall sama baru-barunya Ambarukmo Plaza kalau nggak salah. Jadi tahun-tahun itu ya? Amplas itu kalau nggak salah 2006 2007 ya. Tapi kita pertama kali ikut event pameran di mall itu di Galleria. Coba di Galleria pameran temporer gitu. Kalau zaman dulu kan cuman 10 hari 2 minggu gitu kan. Ternyata produk kita diterima juga gitu. Jadi banyak konsumen suka gitu kan. Wah, ternyata jual di pameran nih profitnya lebih tebel banget. Wah. Dan cepet ya. Dan nggak ada pemain waktu itu di masa itu. Yang pameran cuma saya doang. Enak banget udah. Likna nggak ada Likna? Likna nggak sih, dia fokusnya udah ke distribusi, udah nasional. Beda ya. Kita kan masih kelas ecek-ecek lah ya. Kelas kabupaten. Kelas kabupaten. Alhamdulillah terus jalan, mulai pamerannya besar, distribusinya besar, tokonya juga jalan. Mulai nih berpikir nih gimana nih cara jadi pengusaha besar gitu, ngeliatin ya benchmark kita zaman dulu belum ada brand X ya yang terkenal ya. Dulu masih yang pakai merek lamanya dia cukup gede juga di mall gitu. Ya kita punya mimpi sih sebenarnya, diawali dari mimpi ya, pengen punya usaha yang gede gitu, gimana caranya. Cuman kan karena memang waktu itu masih one man show, terus
value atas produknya juga belum begitu menarik kan, belum begitu menarik. Baru tahun 2009 nih berkembang, udah mulai punya modal, mulai bisa beli di properti sendiri, bisa berkembang. 2009 itu awal saya memberanikan pergi ke China. Wow. Wah, jadi 2009 dengan bekal bahasa Inggris yang Ala kadarnya. little I can ya kan. Singlish. Gimana nih caranya nih? Tapi gini, sorry, sebelumnya saya di pameran tuh saya pernah ngebeli produk ke importir ya, beberapa importir produk-produk furniture gitu sih dari China. Saya lihat produknya bagus gitu, jadi saya pengen nih direct nih ngebuat brand, gimana caranya? Ya udah, itu 2009 saya beraniin berangkat. Waktu itu berangkat ke acara event furniture fair gitu di Guangzhou, 2009 saya lihat pameran, bahasa pas-pasan. Waktu itu saya ngajak temen berdua, udah pulang bahasa Inggris pas-pasan. Saya coba beraniin untuk ngedatengin barang dengan nggak ngerti regulasi, nggak ngerti langsung aja tuh cara import nih gimana yang bener, regulasi pemerintah nggak. Kalau zaman dulu kan belum kayak sekarang ya, sekarang kan semua mesti pakai PT sendiri harus gitu. Kalau zaman dulu masih bisa import borongan lah istilahnya gitu. Jadi ngambilnya udah pokoknya terima Indonesia berapa gitu kan. Udah ada yang ngeborongin. Masih bisa gitu zaman dulu ya. Udah berani aja, nekat langsung datengin satu kontainer. Karena tadi saya udah punya mitra ya, udah punya mitra yang Sofani kita kan sebelumnya kan, mitra-mitranya sudah paham kalau kita memang supplier gitu kan. Ya pas saya masukin produk dari luar ya gampang aja masuk. Waktu awal saya tuh import kursi tunggu dulu. Kalau Pak Iqbal tahu yang di bandara, di airport kan ada kursi yang di rumah sakit, yang satu rangkaian itu ya. Awal pertama saya masukin itu sih, sama ada beberapa meja makan gitu. Tapi ternyata market terima banget gitu. Nah, melihat ritme kerja ini yang kalau kita udah bicara China kan mais ya, produksinya kan mais jumlah besar gitu. Sementara kita di sini masih home industry kan, home industry nggak bisa dikejar dari sisi volume. Jadi misalkan permintaan besar kita juga nggak bisa menuin. Sayang banget ya. Sayang. Padahal udah banyak permintaan. Sudah banyak, tapi permintaan besar kita nggak bisa menuin kan. Kita kepengen gede nih, caranya gimana kan. Kalau ngebuka pabrik juga kita nggak ada modal kan. Buka pabrik kan investasinya kan gede, harus beli land, harus bangun building, belum lagi nanti mesin, belum nanti waktu di tahun itu kita belum ada capital sebesar itu. Jadi berpikirnya simple aja dah gitu. Simple aja. Yang penting kita bisa punya produk yang mais, yang kompetitor lain susah untuk entry to barrier ya, untuk nyontoh lah bahasanya gitu. Ya udah, saya awali dari situ. Saya mulai mitisin bikin merek apa ya, cari import lah, ketemulah Importa. Memang awalnya karena sebenarnya awal karena kita import awal nih ceritanya, karena kita produknya import kan. Yang namanya relevan dengan import, akhirnya udah tambahin aja dah. Importa, terus kita daftarin ke Haki. Belum ada. Tahun berapa berarti, Bang Nizar? Saya mulai diriin Importa sebenarnya 2000, mulai import 2009 ya, 2000 akte PT itu 2011. 2011 tuh pertama kali PT Importa berdiri. PT-nya namanya PT Importa Jaya Abadi. PT Importa Jaya Abadi. PT Importa Jaya Abadi, terus ya udah saya daftarin Hakinya, masuk, alhamdulillah Haki yang kategori produk ini. Udah dari situ, karena tadi supply-nya dia udah memenuhi syarat kan, berarti yang dipikir tinggal gimana nih ngegedein jaringan kan gitu, ngegedein jaringan. Mulai nih yang tadinya saya semuanya one man show. Itu masih one man show ya? Sudah dibantu, sudah mulai, tapi belum corporate gitu kan. Terus nyadar juga kalau kita nggak ada pengalaman di korporasi, ya kan, gelar juga S3, SD, SMP, SMA. Akhirnya gue harus belajar nih gimana caranya kan. Ya udah mulai ikut-ikutan seminar bisnis, ikut-ikutan apa, biar ngerti lah gimana cara ngedein sebuah company. Ya sebenarnya dari learning by doing lah kalau saya bilang sih, learning by doing. Jadi saya butuhnya belajar tentang apa nih, misalkan
Berarti memang awal memang udah ada bisnis. Awal mindsetnya masih pedagang. Betul. Kemudian ditambahin mimpi dan nekat. Ya sebenarnya modal nekat aja nggak cukup sebenarnya sih. Modal akhirnya harus cari ilmu kan begitu. Kira-kira seperti ilmu itu kan butuh ilmu setelah ngerti, ternyata banyak nabrak-nabrak juga. Betul. Oke. Ini mindset pertama nih guys, teman-teman. Ini paham nih, pengangguran semua nih soal. Jadi emang mesti ada ilmunya, ada gurunya. Betul. Nah, gitu. Berarti tahun 2011 bikin importan. Mungkin kalau normally kan orang kuliah dulu, belajar dulu, jadi profesional, mulai usaha. Sebalik ya, kalau saya bekerja dulu, tapi baru banyak yang gitu juga sih. Kerja dulu, baru gimana nih caranya gitu. Ya udah berjalan 2011, terus saya mulai belajar marketing, belajar ilmu keuangan, belajar distribusi, belajar apa yang berhubungan dengan industri kita, industri saya. Itu saya harus tahu dong, kan nggak mungkin saya mau ngerjain profesional, saya nggak ngerti. Sorry, Nikita itu mebel. Nikita mebel. Importa? Nikita itu sebenarnya produk merek sofa. Oke. Merek sofa awalnya. Terus kan saya ada toko mebel, saya kasih nama Nikita juga. Gitu. Oh itu disuplai oleh? Enggak. Jadi saya produksi sofa nih, produksi sofa, saya kasih merek Nikita. Oke. Terus saya buka toko, saya kasih nama Nikita juga tokonya gitu. Awalnya gitu aja, gitu loh. Nah kalau Importa ini memang dia konsennya di brand as product, bukan di toko. Jadi gua ngebuat nih merek adalah memang untuk produk ya, untuk produk furniture tadi. Jadi lebih ke produk. Ya udah 2011 running, mulai jalan masih tertatih-tatih karena ya regulasi belum menguasai, ya itu berdarah-darah lah pokoknya 3 tahun sampai 2015-16 tuh sebenarnya masih berdarah-darah. Walaupun secara sales udah bagus. Udah, kita udah buka cabang di Surabaya, udah buka mulai buka cabang. Sudah buka beberapa kota, tapi karena balik lagi bisnis itu sebenarnya tentang fundamental. Bisnis itu tentang kayak analoginya tadi saya pernah sampaikan ya, kayak kita mau ngediriin bangunan. Kalau bangunan ini fondasinya nggak disetting kuat secara struktur, kan nggak mungkin dong kita mau diriin berapa lantai. Kan gitu. Dan fundamental tuh umumnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Dalam. Nah, jadi biasanya di Indonesia kalau saya lihat, karena ya tadi orang kan hanya mulainya tuh kan dagang. Oh, yang penting jualan deh, sales dulu gitu kan. Karena nggak mungkin dong dia mikirin fondasi dulu. Dia kadang pedagang-pedagang di sini kan nggak yakin tuh, jalan nggak nanti usaha dia. Kan dia nggak yakin tuh. Yang penting jualan dulu deh gitu. Nah, giliran udah gede baru pusing biasanya. Ternyata, wah pajaknya belum bener. Orang-orangnya belum bener. Wah banyak hal lah. Fundamentalnya tuh kan banyak tuh dari mulai people. Tapi kalau suruh ngurusin fundamental dulu juga belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Iya kan? Kebalik. Jadi normally memang sales dulu, tapi harus cepet-cepet nih kita peka untuk ngebenerin fundamental. Nah itu karena kalau kalimatnya di situ cepet-cepet tuh. Kalau udah terlanjur tinggi, wah setengah mati. Banyak sekali pengusaha yang udah sukses, tapi sebenarnya fundamentalnya masih berantakan. Mungkin dia laporan keuangan aja nggak punya. Orangnya mungkin masih asal-asalan, orang-orang lama, nggak jelas, nggak ada kamus kompetensi. Dan sudah gede itu, omset sudah miliaran. Akhirnya dia bingung kan. Gitu. Kalau saya ngerasain ya, setelah 2016 kita mulai tata sistem, mulai kita professional hiring, kuncinya sebenarnya di sistem sih. Kalau kita udah punya sistem yang bagus, terus udah nggak ada lagi yang kita sembunyiin. Yang paling penting itu ya, tax harus 100% clear. Jadi semuanya kita aman clear. Itu ya. Pokoknya kita usaha itu jangan sampai kita mikirin masalah gitu. Gimana caranya yang namanya kita berbisnis tuh, masalah tolong digeser. Apa yang menimbulkan masalah geser. Sikat dulu. Jangan kita usaha mau sembunyi-sembunyi. Itu banyak tuh. Itu yang banyak, yang bunyi gimana caranya nggak ketahuan, ini nanti ini, itu nggak akan bisa besar. Dan nggak nyaman ya? Nggak nyaman dan nggak bisa besar. Nggak bisa besar. Saya pastikan nggak bisa besar. Karena di waktu tertentu si founder ataupun owner pasti akan khawatir kan, khawatir berlebihan. Nanti kalau gini gimana ya? Kan gitu. Dia nggak nyaman. Nah, dia akhirnya nggak fokus ngegedein bisnis. Nikah juga gitu sih. Nah, kira-kira gitu. Kok pikirannya kalau nikah? Iya, aku langsung kepikiran nikah kalau mau mesti tenang gitu. Kan ada kalimat yang mending minta maaf daripada minta izin kan. Tapi ini keren ya. Jadi aku sih lihatnya gini sih, Bang Nizar, bahwa ternyata
tadi bahwa fundamental itu penting meskipun tidak semua orang bisa berpikir fundamental di awal. Sayangnya itu. Kenapa? Karena jadi kalau dari pengalaman ente kenapa tuh? Kalau dari pengalamanku ya, fundamental itu kan hubungannya sama cost. Oke. Hubungannya sama biaya. Make sense. Kan gitu. Engko sik wae lah. Gimana? Gitu. Sekarang orang baru mulai usaha, belum dapat duit, dia udah gaji profesional, udah ngeluarin duit banyak. Ya kan, orang udah khawatir cost dulu. Bener. Buru-buru gue dapat profit aja belum, gue udah keluarin biaya sekian. Nah, itu bedanya di situ sih. Itu nggak bisa di awal memang ya. Nah, kecuali ada modal. Semua orang berani. Kan modalnya banyak. Oh, waktu itu belum seberani itu kan. Iya. Kan belum seberani itu. Sekarang bayangin nih, kalau misalkan ngebangun fundamental butuh beli sistem, misalkan sistem ERP. Oke. Bisnis sentral atau SAP atau apa, harga sistemnya aja miliar misalnya. Iya. Beli sistemnya tuh aja ERP itu kalau yang bagus nggak ada yang murah-murah. Pasti implementasi full sampai jadi butuh angka di atas 1 M. Nah, kalau usahanya masih Senin Kemis gimana ceritanya tuh berani beli sistem ERP harga segitu? Padahal itu fundamental kita mau jadi gede. Gitu. Jadi nggak bisa bilang telur dulu atau ayam dulu ya? Nggak bisa menurutku sih. Ya udah running aja dulu. Begitu ada penting. Ada sales, cepet-cepet tadi. Aku pikir kata kuncinya di cepet-cepet tadi karena yuk benahin. Tapi satu lagi ya, kalau kita ngomongin fundamental tuh memang tergantung mindset ownernya juga sih. Karena nggak semua owner punya mindset growth, punya mindset pengen bertumbuh, punya mindset nggak juga. Ada owner yang memang mindsetnya pengennya ya udah jual beli aja, dagang cukup, whatever lah. Itu nggak salah juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin membangun sebuah company yang besar, yang tinggi ya, sekarang kita lihat aja semua perusahaan di Indonesia yang gede-gede, cek aja fundamentalnya dia pasti udah clear semua. Apalagi yang perusahaan udah TBK, udah IPO semuanya clear. Nggak mungkin ada masalah di fundamental. Nggak mungkin gitu loh. Mindset si pebisnis biasanya mindset tuh akan jadi hal yang utama. Menumbuhkan mindset itu kan mesti circle. Jadi menurut saya yang merubah cara berpikir orang adalah circle atau lingkungan kita. Oke, circle-nya Nikita beda sama circle. Enggak, circle-nya si kan? founder. Pasti. Jadi, tapi kan akhirnya diterjemahkan di produk dong, di bisnis kan? Enggak, kita ngomongin tentang improve diri ya. Improve diri kita sendiri ya, bukan company dulu lah. Company mau berubah, mau maju, mau growth, mau improve kan harus foundernya improve dulu dong. Betul. Kalau foundernya nggak nyampe mikir terus gimana? Emang dia bisa kan? Nggak bisa kan? Iya. Kan harus dia ngerti dulu nih cara berpikirnya gimana nih gitu loh. Nah sebenarnya yang merubah pertama kan yang harus dirubah pertama dan foundernya dulu kan. Foundernya cara ngerubahnya gimana kan pertanyaannya itu. Nah itu kalau saya ya saya nggak tahu orang lain ya mungkin yang udah pengalaman kuliah di luar negeri atau apa mungkin saya nggak tahu. Kalau saya karena kebetulan saya tadi S3 ya kan, ya saya cari circle yang membangun. Circle yang bisa ngajak kita untuk berpikir besar, circle untuk bisa ngajak kita berpikir, circle itu pertemanan kita yang paling dekat gitu. Karena kalau kita hanya cuman ikut seminar, kita ikut motivator, apa kata motivator itu bagus juga, tapi kan balik lagi kan, kadang kita dengerin si motivator A berbicara gitu kan, pulang dari seminar, wah itu bener tuh bapak itu kan, begitu nyampe ke lapangan, kita udah blank lagi, ketemu orang-orang kita kayak error lagi kan gitu. Nah kalau circle tuh beda. Pada saat kita punya circle yang kompetensi berpikirnya lebih daripada kita, kan kita daily discuss ya. Tiap hari kan kita diskusi. Kita naik gajah gitu ya. Kan gitu. Tiap hari kan kita naik diskusi nih. Ini gimana nih? Nanti dia akan ngasih advice, teman kita akan ngasih saran, akan ngasih. Nah, lambat laun itu membangun nih. Jadi kayak kita diasah lah. Lama-lama sembari itu kita tetap belajar. Jadi kalau circle-nya udah bener, kita punya keinginan juga besar. Yang paling penting keinginan dari si founder atau owner itu sendiri. Ya udah jelas visinya, udah ada brand yang dikejar, udah kepengen jadi company ya, pengen ngebesarin company ya udah bismillah gitu. Jadi emang harus dari skala lini nih. Si owner atau foundernya benerin diri sendiri, terus nanti dia harus terus belajar, terus dia company-nya juga harus bebenah semuanya kayak gitu. Jadi memang nggak bisa tuh ya? Nggak gampang. Nggak gampang. Jadi kadang aku juga
ada sih beberapa teman aku gitu kan, misalkan usaha gitu kok, wah kok berat banget ya ini, kok kayak ngeliatin orang-orang itu kok gampang banget gitu. Memang kuncinya itu adalah fokus, tekun, ya, persisten sama konsisten dalam hal-hal yang tadi saya bicarakan tuh. Itu mulai semua dari kalau ngimprove diri, ngimprove company, reputasi, pengulangan, udah terus aja, nggak bisa terus kita hari ini fokus ya. Dan fokus. Sekarang coba deh Pak Iqbal lihat aja tuh perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang besar tuh, ya kelas Jogja aja deh mungkin ya, Jogja yang Pak Iqbal tahu deh, teman-teman kita juga kan, teman-teman saya juga kayak Pak Jody misalkan, Warung Steak, gimana tuh Pak Jody merintis usaha itu. Betul. Di awalnya kan dia diriin udah di atas 20 tahun dan dia sebenarnya melakukan hal yang sama. Beliau tetap mengimprove diri, mengimprove company. Dan dia fokus ya? Fokus tadi. Terus mungkin Pak Nurul Rocket Chicken. Betul. SS. SS Pak Yoyo. Pak Nurul tuh cabangnya sampai 1.300. Gila. Ya itu. Sama juga. Sama. Jadi nggak ada yang tiba-tiba instan gitu. Misalnya tiba-tiba langsung gede, langsung nggak. Saya pikir nggak mungkin sih. Keren. Wah ini kalau ngobrol langsung, ini Importa ya. Dengar-dengar udah mau IPO, Bang. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi artinya setelah selesai kan what next gitu ya. Ente nggak puas di situ tuh. Ya, sebenarnya gini sih, kalau ngomongin nggak puas, ilmu tuh kan nggak ada habisnya. Banget. Nah, ilmu tuh kan terus ya kita gali dari segala sudut pandang ya. Kan manfaat ya buat diri kita, dan yang pastinya kalau kita terus tambah besar kan manfaat buat banyak orang. Itu kan? dia. Pasti lapangan pekerjaan yang dibuka makin dia. banyak gitu. Makin banyak, makin bermanfaat. Sebenarnya tujuannya itu sih. Kalau dari sisi pribadi, wow, kadang owner nih ngapain sih kamu buat usaha terus sana sini, kamu nggak cukup kok duitnya gitu lah. Balik lagi kacamatanya apa. Kalau kacamatanya mau ngumpulin ya kehidupan orang-orang besar tuh ya sama aja lah, makanya tetap sehari 3 kali. Ya kebutuhan dasar kan, tetap itu aja kan kebutuhan dasar kan. Tapi balik lagi nih, asasnya apa? Bisa pengen bermanfaat, bisa nyiptain lapangan kerja, gitu sih. Ya. Ini IPO kapan rencananya, Pak? Segera. Insya Allah lah, doain dah, mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan udah didampingi sama orang-orang top ya. Selain Importa ada Furnice, itu apa lagi tuh kalau Furnice? Jadi Importa sendiri ini fokusnya kan dia di furniture ya, produk ya. Kita ngambil di kategori baru yang furniture besi. Jadi tagline-nya Importa itu kan sebenarnya kan furniture besi memang solusi. Oke. Oh iya, iklan-iklannya memang daripada dia, kayu dia, gitu dia ya. Fokus di kategori ya? Jadi di kategori baru. Saya lihat besi itu kategori yang materialnya cocok sih untuk Indonesia sebenarnya. Karena kan ini negara tropis, lembab ya, nggak gampang kena jamur, nggak gampang kena rayap gitu kan. Saya coba tuh mengimprove mebel-mebel rumahan kayak lemari pakaian, tapi dia materialnya dari plat besi. Kalau dulu kan plat besi kan biasanya kan kantor. Orang kalau mau beli lemari plat kan kantor lah. Kita coba tuh improve untuk rumah kayak lemari pakaian, pakai printing, pakai apa, dan sebenarnya itu ini sih sekarang malah justru jadi positioning brandnya Importa hari ini. Kita menegaskan di Importa itu lebih ke furniture besi ya. Furniture besi memang solusi gitu. Itu mainnya karena itu yang lagi juga ya. Yang lagi besar sih, lagi hype banget. Kita juga terus buka cabang. Ini kemarin terakhir Medan itu cabang yang ke-11. Terus ditarget mungkin sampai 2025 sih, pengennya sih bisa seluruh Indonesia sih pengennya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan. Supaya ngedapetin produk Importa ini lebih gampang. Jadi kalau Importa kan bisnis modelnya kita supply ke toko furniture, nanti furniture yang jual ke end user. Jadi kalau mau ngedapetin produk Importa ya cukup pergi aja ke mebel-mebel terdekat. Saat ini toko mitra yang sudah bermitra dengan kita di Indonesia ada 3.000 toko mitra. Wow. Untuk Importa ini terus akan bertambah. Nah, kita fokusnya di sini. Kalau Furnice ini sebenarnya anak perusahaan dari Importa Jaya Abadi. Justru anaknya. Perusahaan. Ini bayi lahir sih, baby born. Itu di mana kalau Furnice? Sebenarnya head to head-nya dengan siapa itu? Pilot project ya, baru yang gedung baru kita itu. Yang di Jalan Magelang. Dia konsepnya retail langsung B2C, cuman segmennya memang middle ke
atas. Jadi Oke. A market ya, A sama B market lah gitu. Sama-sama juga meja segala macam. Sama, cuman dia lebih lengkap. Jadi kayak one stop shopping gitu sih. Oh. Lebih lengkap, tapi dia retail, jadi langsung ke end user. Tapi sebenarnya Furnace itu anak perusahaannya dari importasi. Jadi si Nikitanya juga tetap masih ada. Nikita Sampai sekarang dia masih dia. Nikita kan di market yang B sama C, yang mebel biasa ya, menengah ke bawah. Yang furnace-nya ini untuk menengah ke atas. Importannya yang memang fokus di produk. Jadi kalau saya ngebuat perusahaan selalu fokus di target market itu penting juga. Fokus di target market. Target marketmu siapa gitu. Awal itu langsung memfokuskan Harus. atau? Kalau enggak jadi pasti. Kalau marketnya abu-abu pasti nggak jadi. Kalau importer justru malah marketnya itu B sama C loh. Produk importer itu murah. Orang gaji UMR Jakarta gitu beli lemari importer paling cuma 2 juta lemari importer. Oh, furnace beda ya? Nah, kalau furnace high end. High end. Ya, jadi ya gitulah. Jadi target marketnya clear dulu nih, kalau mau bikin bisnis apapun ya harus clear target marketnya. Oke, dan satu lagi tadi owner itu sangat menentukan. Sangat. Kemana arah si kapal ini Ya mau kan dibawa nahkodanya. kemana? Nahkodanya di situ. Iya. Ada istilah skill, attitude, networking. Itu penting banget. Di antara 3 itu? Kalau saya attitude. Kenapa? Managerial skill tuh bisa dilatih. Orang saya nggak punya managerial skill, saya bisa ngelatih. Tapi kalau attitude-nya udah nggak bener, susah. Jadi kalau saya rekrutmen baik professional hiring di kultur ya, culture di company-nya Importa itu nomor 1 attitude sih. Yang penting attitude-nya bener aja. Kalau masalah managerial skill bisa diajarin. Oh, gitu. Berarti banyak artinya seleksi pertama ada di situ. Ya pastinya akan fokus ke experience. Biasanya kalau kita rekrut ya, experience dari si pelamar itu dulu. Kebutuhan kita apa, experience work-nya di mana. Tapi kalau ada beberapa pembanding kita akan fokusnya di attitude sih. Oke, Bang Nizar, lagi-lagi ke personal nih. Dengan kesibukan yang luar biasa dan masih turun sendiri cabang-cabang, keluarga gimana? Keluarga aman, saya baginya ya tertib kok. Kalau hari biasa ya pagi saya jam 6 udah nge-gym. Kalau di Jogja ya udah jam. Anak berapa sih Bang? Anak 3. Udah jam 8 udah ke kantor, jam 9 di kantor. Sore biasanya saya ngopi di Suasana. Nah, Suasana ini anak perusahaan duluan mana? Suasana baru dong. Baru ya. Beda industri. Ya udah, biasanya maghrib udah di rumah. Itu aja sih. Kalau luar kota ya luar kota. Minggu, weekend buat keluarga. Oke. Support istri? Oh iya dong, pasti. Gimana tuh? Bagus lah pasti. Supportnya full lah. Ya karena penting banget loh. Maksudnya kan sering tuh kan di balik pria sukses itu ada wanita yang apa kalau istri ente apa? Ada wanita yang soleha. Terus ujung dari ente sampai mau kapan, Bang? Apa itu ujung? Ya ini pergerakan ente ini. Iya terus pokoknya selama kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang ya insya Allah jalan terus gitu aja sih. Nikmatin aja proses. Terus yang paling nyebelin apa sih? Paling nyebelin ketemu buka-buka kayak gini bisnis apa ya? Kayaknya happy terus ya ente. Ya masalah gini, kita kalau ngadepin masalah jangan dianggap itu masalah, dianggap itu dinamikanya dari bisnis kita. Jadi cara berpikir itu balik lagi mindset kan, cara berpikir kan. Paling berat apa? Masalah di mana? Apakah karyawan atau distributor jadi gini, atau apa nih? Jadi sebenarnya masalah itu bisa kita manage. Balik lagi gimana nih cara kita melihat sebuah masalah. Iya. Sebenarnya gitu. Bijak sekali Anda. Iya. Cara kita melihat sebuah masalah. Kalau kita melihat masalah itu suatu hal yang berat, kalau saya sih nggak pernah. Saya selalu berpikir setiap ada masalah, ya itu bagian dari dinamika perjalanan bisnis kita. Dan kita selalu fokus ke solusinya, bukan fokus ke masalahnya. Udah gitu doang. Dan itu butuh tim ya? Iya dong, pasti dong. Tetap butuh tim. Berarti sekarang ini di bawah Importa mempekerjakan banyak profesional di situ? Banyak. Kita Importa Group ini karyawan 700-an sih, hampir 700-an. Seluruh Indonesia? Ya, profesional juga banyak di dalamnya situ. Harus ya Bang ya? Artinya? Oh iya dong. Maksudnya gini, itu termasuk bagian dari fundamental? Oh iya dong, pasti dong.
Kalau kita gini, kalau kita pro hiring, banyak sebenarnya yang kita dapatin. Kita bisa dapat ilmu juga kan dari profesional kan. Jadi belajar nggak harus dengan motivator, bisa belajar dengan karyawan juga. Ngomong-ngomong nggak pengen jadi motivator bisnis? Belum lah. Kenapa? Loh ini ilmu ente banyak ditunggu orang. Karena begini loh, karena di luaran sana banyak orang yang itu tadi nggak tahu ya bisnisnya kayak apa, tapi udah bicara gitu. Ente adalah, saya lihat di YouTube sepi banget, nggak banyak ngomong gitu. Kenapa bisa begitu? Ya balik karena kan kita masih fokusnya di kerja kan. Kan ya tadi kan Bang Iqbal nanyain tuh bagi waktunya gimana kan. Belum lagi itu yang ya. menjadi masalah tuh kadang di situ. Kadang waktunya kan udah habis kan. Kalau mungkin kita misalkan saya buka apa namanya buat konten gitu yang khusus untuk menjadi pembicara gitu kan, saya perlu waktu juga kan. Nah, mungkin nanti kalau udah makin besar secara tim udah makin kuat, saya nggak terlalu banyak ngehandle operation, mungkin bisa gitu. Kalau sekarang saya masih ada di operasional juga kan, karena kan saya masih CEO nih, gitu kan. Chief Executive Officer. Bukan everything ya? Enggak, udah eksekutif kalau kalau dulu everything officer. Tapi memang harus begitu ya. Saya pun begitu Bang. Artinya saya lama di profesional, artinya kerja di tempat orang dan memang mulainya susah. Kalau itu nggak pernah ya kerja profesional? Nggak pernah. Itu bisa ini nggak sih? Maksudnya bisa menentukan arah manusianya itu nggak sih? Kalau kayak saya nih misalnya karena awalnya terlalu asik di profesional, untuk mulai bisnis tuh jadi gelagapan gitu. Kita udah mulai bisnis di umur yang udah lumayan tua gitu. Ente berarti dari umur berapa berarti itu? 20? Dari 22 udah mau 22 kita masih asik siaran di radio kesana sini gitu. Ya memang di awalnya udah pengen jadi pengusaha. Di awalnya memang udah kepengen punya bisnis sendiri gitu. Jadi memulainya udah dari bisnis kan. Gitu. Ya plus minus ya. Kalau profesional kan dia masuk udah ada di korporasi di atas, view-nya udah lengkap, perangkatnya udah lengkap, dapat ilmu pastinya banyak kan. Tapi balik lagi kalau tadi dia terus mau mencoba usaha kan dia harus mulai dari bawah kan. Kapalnya kan beda kan, saya tadi ceritain tuh. Ibaratnya kalau kapal besar kan perangkatnya udah lengkap kan gitu. Tapi kalau mulai usaha kan dia harus balik ke kapal kecil, yang mana dia harus dayung sendiri, harus kan itu nggak semudah itu kan. Tetap harus melalui proses waktu tadi, yang seperti kita orang sudah alami. Itu dia. Jadi misalkan balik nih ya udah mulai aja gitu, mulai aja dulu. Jalan nanti tercapai juga kalau tekun. Tetap balik lagi kuncinya ke tekun lagi. Nah kalau kita kan udah curi start. Udah curi start dulu-duluan ya. Ente sudah mulai bisnis, kita di profesional. Dulu gitu Pak Iqbal kan udah keluar di TV, udah terkenal dulu, udah happy ya kan. Aku masih ngirimin sofa kan gitu. Sekarang kebalikan kayaknya. Ente yang happy, kita berdarah-darah sekarang. Tadi waktu off air kita ngobrol. Jadi pebisnis itu apa seperti kapal, iya kan, kapal dayung. Sementara awalnya memang harus dari situ sama. Karena kalau langsung ke kapal besar dia akan nggak bisa dong. Pusing meskipun perangkatnya udah lengkap. Sekarang gini. Tadi saya sampaikan kan. Company yang udah multinasional gitu kan. Dia mau ganti-ganti CEO ngaruh nggak? Enggak lah. Ngaruh. Dia karena tinggal perangkatnya udah lengkap. Misalkan bank paling besar di Indonesia, tahu-tahu direktur utamanya ganti gitu kan, ya tetap aja dia tetap berlayar baik, nggak akan goyang tuh kapal. Paling yang baper karyawannya. Nah, kan gitu. Waktu kita di RCTI dulu, terus Haritanu masuk, itu integrasi namanya. RCTI, MNC TV sama Global itu diintegrasi namanya iNews. Di situ wah bener tuh, gejolak karyawan, tapi buat business owner ini efektivitas kan. Oh jadi apapun itu ketika sudah settle aman ya. Terus ngomong-ngomong siapa Bang yang paling menginspirasi? Orang yang menginspirasi? Kalau aku sih banyak sih. Bapak jelas ya, Abah jelas ya? Oh iya. Orang tua itu. Abah itu orangnya jujur, amanah. Tapi keren loh, kayak gini. Karena gini, Abah saya itu pedagang batu mulia, safir, jamrud dan segala macam. Tapi saya seneng, tapi saya nggak sempat belajar ke situ. Tapi ente emang dari awal ke situ ya? Kenapa? Kalau Ana lebih ngelihat setiap
orang itu kan kita bisa ambil hal-hal yang baiknya gitu. Betul. Jadi pasti ya. iya, Pasti kan ada gitu. sisi Setiap itu ya. guru, setiap siapapun nih mentor ataupun apalagi orang tua kan Iya, gitu iya, kan. iya. Hal-hal baik apa yang kita bisa dapatkan dari para pendahulu-pendahulu kita kan gitu, Benar, yang bisa kita ambil di ilmunya gitu. Nah, kita kumpulin dong yang baik-baik. Benar. Apa yang paling Oh, banyak. paling berkesan dari Abah apa? Oh, kalau apa orangnya amanah. Amanah itu yang dipegang ya. Orangnya amanah, jujur, dan selalu pesen ke anak-anaknya tuh ya jangan pernah membohongi orang, usaha harus selalu bener. Maksudnya lebih ke gitu sih, lebih ke apa orangnya value pribadi. Kamu mama, ibu? Mama itu semangatnya kerja luar biasa. Bahkan sampai usia sekarang pun beliau masih tetap bekerja, gitu. Jadi kalau saya ini kolaborasi, jadi semangatnya mungkin ikut mama, semangat kerjanya gitu. Oh. Dua-duanya Pak Wazir? Enggak, mamaku Nahdi sih. Okay. Kalau Abah lebih ke tekun tadi. Tekun. Persistennya. Tapi kayaknya orang-orang dulu emang gitu ya Bang ya? Persistennya, ketekunannya sama konsistensinya tuh ngikutin Abah gitu. Ya gitu sih. Di Islam itu ada konsep nasab kan. Kita anaknya siapa, kakek kita siapa. Cuman saya pernah dengar dari guru kita semua namanya Ustadz Budi Azhari, beliau bilang ada namanya konsep hasab. Hasab itu karya besar yang udah dilakukan sama bapak atau kakek kita, kakek buyut kita, sehingga kita nyantolnya gampang gitu. Kalau ente tadi kan nasab jelas kan, bin siapa. Nah, hasab karya bapakku apa nih? Karya kakekku apa nih? Nah, ini yang bisa kita ambil. Dan ternyata itu lebih gampang untuk mendidik anak-anak kita. Oke. Saya selalu bilang, kakekmu tuh dulu begini, kakekmu tuh begini. Dia punya mindset. Karena kalau dibandingkan sekarang, itu kan orang sibuk dengan tes kecerdasan, tes bakat, tes ini. Ternyata Islam punya ini, punya dua. Makanya kan sering ya, kita orang sering diomongin, hati-hati lo, itu anaknya siapa tuh. Kalau kita nikah kan dulu begitu kan, anaknya siapa gitu. Rupanya sekarang tuh, iya nggak sih Bang? Iya sih. Kerasa nggak? Mungkin gini ya, sebenarnya kan sifat tuh kan genetik juga nggak sih? Banget. Kalau kita ngomongin nasab, ya kan nasab tuh kan sebenarnya kan kalau di kita bicara di Arab ya, kan ada istilah bangsa itu fam itu lah, gitu. Itu kan membawa sifat. Betul. Bener nggak? Betul. Misalkan fam A itu sifatnya gini, misalkan turun temurun ya seperti ini, terus misalkan Al-Katiri seperti ini kalau di fam itu. Sebenarnya membawa sifat ya jelas dong, orang kan nurun sama orang tuanya kalau aku ngelihat gitu. Jadi bangsa membawa sifat ya clear aja orang tuanya kayak apa, anaknya pasti nggak jauh dari itu. Nggak jauh dari itu. Karena menurutku genetik tuh kuat banget sih. Dalam diri kita nih selalu ada sisi ibu kita, sisi bapak kita. Ente sering sadar nggak? Ini abahku banget nih. Anak kalau lagi ngomong itu kadang-kadang selalu suara abah saya selalu, ini gitu. Dalam diri aku nyadar banget. Dan ternyata memang bener nggak sih anak-anak yang terinspirasi sama orang tuanya itu akan jauh lebih aman. Iya. Kalau bebas artinya bapak atau ibunya gitu. Saya banyak terinspirasi dari bapak gitu. Kalau ibu sama sih, ibu lebih ke karena sama anak-anak sama adiknya banyak kan, dua orang dan sama anak-anak sama-sama anak-anak nomor 1 gitu. Jadi mereka memang sama-sama keras gitu. Tapi dari situ kita akhirnya belajar tuh. Apalagi setelah kita jadi orang tua kan. Betul. Ke anak pun juga sama loh. Iya. Saya ngelihat anak saya, ini persis saya nih. Cara berpikirnya. Yang cowok ini kayak ibunya misalkan. Ya kita tinggal kasih treatment yang paling pas dong sesuai dengan karakternya. Jadi kalau aku lihat ya gitu sih, bangsa membawa sifat ya karena memang nurun sama orang tua. Otomatis ya. Kalau anak sekarang udah diajarin bisnis atau belum lah, masih SMA. Cuman paling gede talentanya udah kelihatan. Apa tuh? Yang cewek kan anak saya kembar tuh, yang pertama kan kembarnya cowok cewek kan. Masya Allah. Kalau yang cewek tuh lebih ke saya gitu, jadi rasa ingin tahunya tinggi, keinginannya tinggi gitu. Terus berani berpendapat misalkan, nah kayak gitulah. Kalau cowoknya lebih kayak ibunya, tapi tanggung jawab. Cuman ketangkasannya seperti saya, misalnya dia udah bisa motret gitu lah. Nanti ini pasnya buat apa ya? Kita masih arahin aja lah sesuai sama jalurnya masing-masing gitu sih. Dan lebih dekat ke siapa? Sama-sama atau? Sama sih. Sama-sama ya. Kita kadang-kadang kalau lagi di jalan gitu ingat anak-anak kita gitu, ya nggak sih? Sama. Pas lagi jauh gitu. Nah kadang-kadang itu dia tadi balik lagi bahwa ternyata apa yang kita lakukan bermanfaat dan ujungnya adalah ente sepakat nggak bahwa surga dan neraka? Ujung apa yang kita lakukan?
Gimana? Bisnis itu bukan hanya soal sukses, tapi surga dan neraka. Iya. Sepakat? Sepakat. Kenapa? Iya. Selain bermanfaat tadi. Ya Anda kan? pengen tahu pendapatnya ente nih? Ya kan kalau kita punya bisnis, kita bisa bermanfaat itu kan luas ya. Ya, pasti. Misalkan kita punya rezeki banyak, terus kita banyak ngasih sedekah, kita bisa bantu kemajuan untuk umat juga, kan gitu kan, itu membawa kita ke surga. Yes. Tapi balik lagi kalau kita punya duit banyak, terus kita ngelakuin hal-hal yang nggak benar, misalkan berbuat maksiat dan segala macam, itu kan membawa kita ke neraka sih. Jadi gerbang merahnya di situ aja sih. Karena duit banyak tuh cobaan juga loh. Iyalah. Oh, nggak semua orang siap loh. Justru lebih susah kayaknya. Coba. Karena begini, kalau kita punya uang 100.000, karena saya pernah dengar ini kajiannya Gus Bahar. Kita 100.000, kita guru kita atau teman kita minta 50, kita gampang dong ngasih. Tapi kalau 1M, padahal sama-sama 50-50 nih, 1M, 500 juta dong. Berat nggak sih? Berat pasti. Loh serius, cobaan tuh nggak cuma Iya, nggak itu punya dia. duit. Jadi mending nggak punya duit ya, guys. Aku minum ya. Iya, kenyataannya begitu. Dan kalau kita lihat contoh di belakang sejarah, karena banyak orang yang terperangkap karena hartanya. Kita tahu kan, Korun misalnya. Iya. Korun itu sedemikian terkenal gitu. Belum lagi Fir'aun misalnya, karena dia kekuasaannya. Nah, Berarti kan cobaan harta. bener ya. Tapi enggak, tapi sahabat lolos, bro. Oh gitu. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Zubair bin berarti Awam. kita harus nyontoh sahabat. Nah, itu dia. Siapa sahabat idola ente? Aku Abdurrahman bin Auf sih. Abdurrahman bin Auf. Sesuai. Kalau kita Abu Dhar sih. Abu Dhar itu kata Nabi, kalau ente ada 2 orang mimpin, lu jangan jadi pemimpinnya. Lu terlalu soleh, tapi nggak punya fulus juga dia. Sampai mati itu Abu Dhar miskin. Enggak lah, tapi semua artinya jangan sampai gini, Bang Nizar. Jadi yang sering kita khawatirkan itu teman-teman yang muslim juga nih, suka ngambil idola itu buru-buru gitu. Dia nggak pernah berkaca pada orang tuanya satu, dan dia nggak pernah lihat Nabi dan para sahabat. Bener nggak? Betul. Dia mengidolakan siapa nih? Jeff Bezos misalkan, Mark Zuckerberg. Bener nggak sih? Iya. Lah mereka dapat suntikan dana banyak ternyata. Iya. Saya juga baru tahu gitu. Dan mereka bukan, artinya mereka punya, aku pikir mereka nggak cocok untuk kita jadikan idola karena kita muslim gitu. Ya mungkin kan balik lagi kan, kadang kan semua di zamannya kan. Anak-anak sekarang yang dia lihat Itu di dia. depan mata dia, itu kan orang-orang yang tadi Pak Iqbal sebutin gitu loh. Iya. Sementara kalau ngomongin sahabat Rasul kan dia harus belajar lagi. Flashback itu dia, 1400 yang tahun yang lalu Itu gitu kan, dia. nggak dilihat langsung. Nggak Tapi dilihat kalau liatin langsung. orang-orang tadi kan di langsung depan Di dia, depan makanya mata, terus ya. diidolain. Sebenarnya cuma itu sih benang merahnya, kuncinya adalah apa? Sering ikut kajian. Anak-anak mesti dikasih tahu. Sering ikut kajian biar tahu nih sejarah dulu tuh. Dan memang mesti ada pengusaha-pengusaha kayak ente supaya jadi idola baru. Amin. Betul nggak sih? Insyaallah, doain aja mudah-mudahan. Sepakat ya guys ya? Kita abis ini mau ke suasana, kita mau ngomongin yang lain sembari ngicipin kopinya di sana. Thank you Bang Nizar. Siap. Barakallah, mudah-mudahan sehat terus, manfaat. Makasih. Salam buat keluarga, sukses buat Importa. Ditunggu IPO-nya. Siapa Siap. tahu saya bisa beli sahamnya kan. Amin, insyaallah. Assalamualaikum Amin, ya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.